Kita mulai ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dengan ibu-ibu yang juga ceria dan sempat dan mau untuk hadir di acara ini. Hari ini kita targetnya 20 orang, tapi ternyata di Bulai itu 22 orang. Berarti masyarakat Bulai ini termasuk antusias untuk menghadiri acara ini, acara kelas ibu hamil ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Matus, kelas ibu hamil itu adalah suatu kelas untuk sharing ilmu. Jadi sharing ilmu itu bisa dua arah Bu ya, tidak hanya dari saya ke ibu-ibu, tapi ibu-ibu juga bisa menyampaikan informasi atau bertanya sesuatu tentang kehamilan. Nah, untuk kali ini saya sebagai dokter gigi, sudah kenal Bu? Sudah? Sudah? Ada yang belum? Berarti ibu-ibu yang belum ini belum ke puskesmas karena sudah sehat giginya, tidak ada keluhan, atau karena takut, atau tidak tahu kalau ada dokternya. Apa Bu? Tidak ada keluhan. Oh, tidak ada keluhannya itu apa giginya sehat semua, atau karena dianggap tidak ada apa-apa, sakit-sakit sedikit yang diabaikan, tidak sakit. Oke, begini ibu-ibu. Nah, yang belum kenal saya itu dokter gigi Holilia. Saya sudah 18 tahun di sini. Buat ibu-ibu yang punya balita, belum pernah ketemu saya di posyandu. Tidak pernah ketemu. Oke, begini. Kita sebagai manusia yang masih makan, itu pasti ada sesuatu di dalam rongga mulutnya. Pasti ada sesuatu yang perlu diperiksa minimal. Perlu dibersihkan. Kenapa? Karena setiap orang yang makan, itu pasti ada karang giginya. Pasti ada karang giginya, walaupun sudah sikat gigi. Nah, disitulah kita waktunya untuk periksa ke dokter gigi. Minimal berapa bulan sekali, Bu? 6 ya? 6 bulan sekali. Ibu-ibu yang nggak pernah ke puskesmas, periksanya kemana? Ke praktek dokter. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ibu-ibu harus rutin. Minimal 6 bulan sekali. Karena setiap 6 bulan itu sudah dirasa cukup oleh dokter gigi untuk periksa. Kenapa? Setiap 6 bulan itu minimal ada karang giginya. Kalau tidak lubang, minimal ada karang giginya. Terutama untuk ibu hamil. Kenapa di ibu hamil dibutuhkan pemeriksaan dokter gigi? Ibu-ibu tahu ANC terpadu? Sudah pernah mendengar, Bu? Enggak, belum. Jadi begini, Bu. ANC terpadu itu adalah suatu kegiatan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. ANC itu artinya antenatal care. Jadi pemeriksaan sebelum kelahiran. Jadi waktu hamil sudah diperiksa. Nah, pemeriksaannya itu sekarang, kalau dulu 4 kali ya Bu, sekarang 6 kali minimal. Itu minimal. Pada trimester 1 kali. Jadi antara 1 sampai 3 bulan 1 kali. Setrimester kedua 4 sampai 7 bulan minimal 1 kali. Terus trimester ketiga antara umur 7 sampai 9 itu 4 kali. Dan diantaranya ini harus ada dokter 4 kali. Nah, salah satunya itu harus ada pemeriksaan kesehatan giginya. Kalau bisa pemeriksaannya itu di awal kehamilan. Karena apa? Biasanya kalau ibu-ibu itu kalau di awal kehamilan, biasanya apa Bu gejalanya? Tadi udah dijelaskan sama Bu Matus. Apa Bu? Mual, pusing, muntah ya. Jadi kalau kita muntah
harus ini segera dibersihkan. Dengan cara apa, Bu? Kumur-kumur minimal. Kalau bisa segera sikat gigi. Karena apa? Kalau kumur-kumur itu kita mencegah muntah lagi. Karena kalau ada muntahan di dalam rongga mulut itu merangsang muntah lagi. Dan sisa-sisanya muntahan itu sifatnya asam. Kalau asam apa yang terjadi, Bu? Giginya keropos. Jadi ibu-ibu kalau di awal kehamilannya tidak dijaga, sebenarnya bukan di awal kehamilan ya, sampai akhir nggak dijaga, nanti giginya bolong, sakit ya. Nah itu akan menyebabkan apa kalau sudah sakit? Ibunya tidak suka makan, sulit makan, sakit, keropos. Kemudian kalau sudah keropos, nanti nutrisinya yang kita makan jadi kurang, akhirnya bayinya apa? Kekurangan nutrisi. Nah itu salah satunya. Selain itu yang biasanya terjadi juga ada karang gigi. Jadi karang giginya itu banyak. Ibu-ibu yang rutin bersihkan karang gigi siapa, Bu? Nggak ada yang rutin. Berarti karang giginya sudah sangat banyak. Jadi begini, Bu, karang gigi itu minimal 6 bulan sekali harus dibersihkan. Nggak ada, Bu, saya nggak ada karang giginya. Itu tidak mungkin. Karena apa? Setiap orang yang makan pasti ada sisa makanan yang nempel di situ. Jadi sisa makanannya itu nempel di ini gigi ya, Bu ya. Di sininya, Bu. Sisa-sisanya. Jadi yang halus-halus itu namanya debris. Tambah lama, tambah banyak, tambah mengeras itu namanya plak. Jadi yang di TV-TV yang dibilang plak bisa dibersihkan dengan kumur, obat kumur, itu mungkin saja. Tapi kalau itu sudah lama numpuk, mengeras, bereaksi dengan kalsium, itu akan mengeras. Jadi karang gigi. Dan kita makan itu pasti ada yang tersisa. Walaupun sudah disikat. Jadi karang gigi itu pasti ada di setiap orang yang masih makan. Ya, jadi tidak mungkin tidak ada. Termasuk saya, walaupun saya dokter gigi, cara sikatnya sudah bersih, tetap ada. Cuman bedanya, kalau yang sikatnya itu bersih sekali, karang giginya sedikit. Kalau yang sikatnya kurang bersih, sudah rutin, tapi kurang bersih, karang giginya agak banyak, sedang. Nah, kalau yang jarang sikat gigi itu baru menumpuk sampai tebal. Pernah enggak, Bu, ibu-ibu lihat karang gigi di sini? Sampai warnanya hijau? Bagus enggak, Bu? Bagus dong. Giginya warna-warni, ya. Warna alami, ya. Warnanya enggak usah kayak kita kalau pakai makeup kan eyeshadow, blush on, ya, warna-warni. Ini alami. Bagus ya, Bu ya? Iya. Dan ini biasanya juga selain warnanya yang bagus, yang unik, baunya juga tidak sedap, tidak enak. Jadi ibu-ibu mungkin pernah mengalami sendiri atau pernah dapat cerita dari orang, ngomongnya agak jauh tapi baunya sudah pernah ya, Bu ya? Nah, itu salah satu efek dari karang gigi yang tidak dibersihkan. Jadi itu. Kemudian kalau dibiarkan lama giginya bisa goyang. Karena dia merusak tulang penyanggahnya gigi. Jadi keropos di dalam. Karena bakteri, karena banyak bakterinya. Itu salah satu efek dari karang gigi. Tetapi untuk ibu hamil yang efek yang paling ditakutkan, dikhawatirkan oleh para dokter adalah apa? Bakteri yang ada di rongga mulut itu menyebar melalui peredaran pembuluh darah kemana, Bu? Janinnya melalui plasenta. Jadi ibu-ibu ini semua kesehatan umumnya terhubung dengan janinnya melalui plasenta. Karena itu dibutuhkan pemeriksaan di awal kehamilan. Sebisa mungkin kami para dokter berharap
ibu-ibu tidak hanya merencanakan kehamilannya, tetapi merencanakan kesehatan giginya juga. Supaya apa? Di saat kehamilannya, giginya sudah dalam kondisi bersih, sehat, siap pakai, tidak lubang, sehingga makannya enak. Jadi nggak ada alasan lagi saya nggak makan karena sakit gigi. Biasanya kan gitu ya. Biasanya pasien-pasien itu, Bu saya sudah sakit gigi Bu seminggu, nggak makan Bu. Ada yang cuman bilang makan bubur jadinya lemes. Nah kalau kita sedang hamil tidak makan, yang kasihan siapa? Bayinya, janinnya ya. Kalau ibu-ibu mungkin kuat nggak makan, tapi janinnya di dalam bukan hanya kekurangan nutrisi saja, tetapi apa Bu? Pertumbuhan janinnya terganggu. Jadi pada masa-masa itu setiap bulannya janin itu mengalami pertumbuhan dan pembentukan organ sesuai bulannya. Jika pada bulan-bulan tertentu kita terganggu nutrisinya, akan terjadi kegagalan ya. Karena itu sering terjadi kecacatan ya. Kemudian berat badan lahirnya bayi rendah ya. Kalau sudah rendah gitu, apa yang dikhawatirkan? Bayinya lahir prematur atau berat badannya rendah, atau jika fisiknya tidak lengkap, tidak normal, cacat ya. Kalau cacat secara fisik bisa langsung kelihatan waktu lahir. Oh, jarinya kurang misalnya ya. Naudzubillah, kita tidak mengharap seperti itu. Tapi yang dikhawatirkan juga apa? Kegagalan dalam kesehatan mentalnya. Jadi bayi lahirnya mungkin nanti setelah tumbuhnya agak besar baru kelihatan bahwa terjadi retardasi mental ya. Apa itu istilahnya ya? Autis, atau yang kadang-kadang orang bilang idiot kayak gitu ya. Karena kesehatan mentalnya kurang, tidak berkembang dengan sempurna ya. Jadi dikhawatirkan itu salah satu dari kekurangan nutrisi. Selain faktor-faktor yang lain ya, ada penyakit bawaan dan lainnya. Jadi itu bisa jadi salah satu yang penyebabnya hanya karena di rongga mulut ya. Jadi ibu-ibu harus benar-benar mempersiapkan kehamilannya seperti itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi ya ibu-ibu ya. Jadi penularannya itu, penyebaran infeksinya melalui pembuluh darah. Jadi ibu-ibu kalau sudah ada keluhan tentang gigi dan mulut harus segera periksa. Di puskesmas bisa kapan saja, bisa datang langsung atau melalui bidannya boleh ya. Jadi di situ dokter gigi salah satu tim dari ANC terpadu. Selain dokter gigi ada juga petugas lab. Jadi ibu-ibu yang sekarang diambil darahnya itu salah satunya itu ya, untuk pemeriksaan lab. Jadi dites kesehatan secara umum seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, yang paling dasar tentang kesehatan gigi dan mulut, kebersihan sehari-harinya yang bisa kita lakukan dan yang bisa diperbaiki adalah kebersihan sehari-hari. Dengan cara apa, Bu? Sikat gigi. Sikat giginya berapa kali sehari, Bu? Apa, Bu? Minimal 2 kali. Ada yang lebih? Atau ada yang kurang? Atau ada yang 2 hari sekali? Atau ada yang seminggu sekali? Enggak ya? Oh, setiap mandi sikat. Kalau mandinya 5 kali, 5 kali sikat. Oke. Ya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, enggak masalah. Silahkan. Cuman yang dianjurkan itu minimal berapa? 2 kali minimal ya, Bu ya. Paling sedikit 2 kali. Waktunya kapan, Bu? Pinter ibunya, sudah rutin seperti itu, Bu? Oh, bagus. Jadi pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Kenapa sih kok sesudah sarapan dan sebelum tidur? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak, Bu? Karena
Jadi intinya begini, kita sikat gigi, intinya membersihkan sisa makanan ya kan Bu? Jadi sebisa mungkin sebenarnya setiap kita makan besar yang minimal 3 kali itu sebenarnya sikat gigi. Cuman kalau jam siang itu biasanya orang-orang mungkin di kantor atau sibuk, jadi minimal 2 kali itu pagi dan malam. Kenapa pagi sesudah sarapan? Karena dari pagi untuk makan siang itu biasanya lama. Jadi rongga mulut ini kalau dalam keadaan lama diam harus dalam keadaan bersih. Dan kalau malam, kenapa harus malam sebelum tidur? Jadi karena kalau malam kita sedang tidur, ada sisa makanan di rongga mulut yang bekerja itu bakterinya Bu. Kan tidurnya kita malam ya sampai 6 jam, ada bahkan 8 jam. Jadi kalau sudah sampai 8 jam kita tidur dalam keadaan rongga mulut kotor yang bekerja bakterinya. Karena 1 jam aja sisa makanan di dalam mulut itu sudah mengundang bakteri banyak. Itu yang menyebabkan keropos ya Bu ya. Dan yang paling dipentingkan lagi, yang perlu diperhatikan lagi, selain kebersihan adalah nutrisinya ya Bu ya. Nutrisinya untuk gigi apa saja Bu? Apa Bu? Untuk pertumbuhan gigi. Gigi dan tulang sama wes, ayo. Saya kasih bocoran, gigi dan tulang sama. Untuk kesehatan tulang apa Bu? Apa Bu? Kalsium. Nah, di dalamnya itu salah satunya kalsium dan fluoride ya. Nah, kalsium itu didapatkan dari mana Bu sumbernya? Apa Bu? Makanan apa Bu? Sayur. Sayurnya apa Bu? Sayur, benar. Sayur yang paling banyak mengandung kalsium adalah merongki. Tahu merongki Bu? Apa Bu? Daun kelor. Di situ kalsiumnya banyak. 7 kalinya bayam, 4 kalinya susu dan keju ya. Kita selama ini taunya yang sering di TV kalsium itu banyak di susu ya. Jadi ada bahan yang lebih gampang kita dapatkan dalam keseharian yaitu daun kelor. Itu sayur. Kalau lauknya Bu? Rendang, teri ya, tongkol, ikan laut lah ya. Udang boleh, kepiting, terus apa lagi ya? Yang paling banyak itu salmon, cuman salmon kan sulit ya Bu. Kemudian tempe. Nah, itu salah satu sumber kalsium. Dan yang paling mudah lagi kalau untuk ibu hamil apa? Tablet kalsium. Dikasih Bu sama Bu Bidan. Dikasih? FE saja. Kalsium. Sebenarnya kalsium itu untuk ibu hamil kebutuhannya 2 kalinya yang wanita normal. Karena kalau kekurangan kalsium pada ibunya, nanti waktu pembentukan tulang dan gigi, bayinya akan ngambil kalsium dari ibunya. Sehingga ibunya jadi keropos tulang dan giginya kalau kekurangan kalsium. Karena sudah diambil, disedot oleh bayinya, janinnya ya. Karena itu wanita biasanya kalau sudah tua lebih cepat bungkuk. Lebih cepat bungkuk ya, bungkuk gini. Jadi lebih banyak kasus keropos pada wanita, osteoporosis atau patah tulang tanpa sebab, jatuh sedikit udah patah. Ya, itu menunjukkan kalsiumnya pada saat hamil dan menyusui kesedot oleh bayinya kurang. Jadi harus diperhatikan ya. Nanti untuk kebutuhan kalsiumnya ibu-ibu tiap orang memang beda-beda, tapi untuk ibu hamil pasti butuhnya 2 kalinya dari yang biasa. Jadi nanti untuk kebutuhan kalsiumnya silahkan berkonsultasi dengan Bu Bidan atau dokter kandungan yang memeriksa ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya. Sudah berapa menit ya ini kita? Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? 30 menit. Ibu-ibu ini ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya banyak Bu yang mau dibahas. Cuman karena waktu, ibu-ibu juga kalau duduknya terlalu capek,
pasti sudah sakit-sakit ya, apalagi yang hamilnya sudah tua. Ada yang ingin bertanya, Bu? Boleh tentang kesehatan gigi dan mulut, boleh yang lainnya, boleh. Selama saya bisa menjawab, saya bantu menjawab. Kalau nggak ada, biar dilanjutkan Bu Matus ya. Dilanjutkan Bu Matus. Untuk kali ini saya cukupkan dulu. Ibu-ibu yang belum pernah periksa giginya, nanti bisa periksa di puskesmas, boleh. Di praktek misalnya punya dokter keluarga, silahkan ke praktek dokter giginya. Mau ke saudaranya yang dokter gigi juga boleh, nggak masalah, yang penting ibu-ibu periksa dan terkontrol ya. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas, jadi itu saja. Oh, ada lagi Bu, yang untuk pertumbuhan gigi dan tulang, vitamin D. Vitamin D itu banyak dari mana Bu? Matahari. Dan vitamin D terbanyak ada di jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12 siang itu sumber vitamin D-nya paling banyak. Jadi ibu-ibu kalau mau berjemur cukup 15 menit aja di jam 12 siang. Ya, pas matahari di atas kepala kita. Kalau nggak sempat, geser-geser sedikit sih nggak apa-apa ya. Yang paling bagus lagi jemurnya tanpa baju gini Bu. Ininya kena matahari langsung. Misalnya di halaman belakang ada lebar, ibu-ibu pakai baju yang mini-mini aja ya. Kalau misalnya tidak ada ya pakai bajunya yang tipis gitu ya Bu ya. Kalau di dalam rumah di pekarangan nggak usah pakai kerudung dulu, jadi biar kena sinar matahari langsung. Yang paling banyak itu jam 12, antara jam 12 sampai jam 1, yang paling banyak jam 12-nya ya. Ya udah segitu aja, terima kasih banyak, saya mohon maaf kalau yang disampaikan tidak lengkap karena memang waktunya terbatas, dan mohon maaf kalau ada yang salah-salah karena kita kalau salah itu dari saya, dan kalau itu benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mau kembali lagi ke kantor, kita foto bersama dulu ya Bu ya. Baru dilanjutkan Bu Matus lagi ya. Jadi penjelasannya Bu Matus tadi terpotong karena saya ada rapat di kantor sebentar lagi. Kemudian dilanjutkan lagi ya ibu-ibu ya. Ayo kita foto dulu. Sebentar, jangan berdiri. Saya mau jalankan ini. Harusnya ini ada orang yang Udah yuk. Udah kelihatan semua dah.